Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Sebelum ibadah dimulai, saya menghimbau saudara-saudari sekalian yang membawa HP boleh di-silentkan supaya tidak mengganggu ibadah hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian 380. 380, bangunkanlah kami. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya, yang mengutus putranya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami pujilah Allah, Roh Sang Penghibur, yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak penyembah, menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar jantungku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangunkan kami. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur tak putus-putusnya kepada Engkau. Kami melihat pimpinan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu atas gereja kami selama 15 tahun. Hari ini kami akan mengingat dan merayakannya dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang sudah mengizinkan dan sudah membangun gereja-Mu dan menolong kami untuk berhimpun dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang kami sudah diberikan
dan kami tidak bisa tak habis-habisnya menghitung berkat-Mu yang begitu besar atas gereja kami. Hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami memuji Engkau. Dan kami juga akan membaca firman-Mu dan akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau menolong setiap kami dan kami boleh hadir di tempat ini dan kami boleh memuji-muji, menaikkan syukur kepada Engkau. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Saudara-saudari sekalian duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 1 ayat 8 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 8 sampai 17. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya baca ayat pertama, saudara-saudari yang kedua terus menanggapi sampai ayat 16 dan 17 kita sama-sama membacakannya. Saya akan mulai dengan ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap jantungku dalam pemberitaan Injil Putranya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah akulah akhirnya memperoleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi sehingga ini aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang-orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberikan Injil kepada kamu juga di dalam sama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman, seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mengucap syukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya melalui pembacaan ini kita lebih lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian 386. 386.
86, dasar gereja yang esa. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus yang dibangun olehnya dengan air dan-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Ia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya. Satu Tuhan seiman, satu permandian. Satu nama ku sembah, satu perjamuan. Ya kokohkan harapan kasih selamanya. Dilanda kesulitan, kerusuhan dunia, jemaat diresahkan dan tekanan berat. Dan kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Selanjutnya kita akan melihat warta jemaat di halaman 1, bagian kotak bagian bawah. Sebelumnya kita dapat melihat ada jadwal pelayanan di sini. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Warta yang pertama, puji Tuhan untuk pimpinan Tuhan untuk gereja selama 15 tahun dan hari reformasi gereja ke-503. Kiranya gereja ini bisa menjadi alat dipakai untuk memperluas kerajaan Allah di seluruh dunia. Yang kedua, puji Tuhan di mana kita dituntunnya berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, puji Tuhan, kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda sudah diadakan di gereja. Setiap minggu jam 10 mengundang remaja pemuda atau yang umurnya di bawah 60 boleh hadir di gereja setiap jam 10. Yang keempat, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman itu untuk semua anak-anaknya. Itu bisa lihat di YouTube dan membimbing anak-anaknya untuk bersekolah minggu. Warta gereja sampai di sini. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita menyanyi Tuhan, memuji Tuhan 384. Karena Desi tidak hadir,
Saya minta Saudari Acing untuk mengedarkan kantong kolektor. 384. Pembangunan Roh Kudus, yang sejukkan jantungku, hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu, hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus, gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu, hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu, turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah, firman-Mu yang sanggup indah, menyegarkan jantungku, hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu, turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus, ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah, hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia asma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang sudah kami terima selama ini. Dan kami mengucap syukur melewati persembahan kami yang sudah Engkau berikan kepada kami berkat-Mu ini, dan kami hanya mengembalikan sebagian daripada berkat ini. Kiranya Engkau menerima tangan-tangan yang sudah memberi dan memberkati tangan-tangan yang sudah memberinya. Dan Engkau memakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini sampai di seluruh Pontianak dan bahkan seluruh dunia. Terima kasih, pakailah hidup kami menjadi korban yang hidup untuk dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu dan untuk boleh menyampaikan firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih, kami ucap syukur untuk persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh G.I. Peter Yoksan. Temanya adalah manusia adil hidup oleh iman darinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita membuka lagi
Alkitab kita dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-1, ayat yang ke-16 dan 17, saya akan membacakan dengan beberapa koreksi. Sebab terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ada ketidaktepatan dalam ayat 16. Saya akan koreksi. Ayat 16, sebab aku tidak malu akan Injil. Ini terjemahan yang tepat. Bukan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terjemahan yang tepat adalah sebab aku tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata keadilan Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada ditulis, orang adil akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih karena di kebaktian matahari terbenam pada malam ini adalah kebaktian yang khusus untuk mengenang kebaikan-Mu kepada gereja-Mu yang telah Engkau pimpin selama 15 tahun. Bahkan kami percaya Engkau akan memimpin gereja-Mu sampai selama-lamanya. Dan kami juga mengingat hari ulang tahun Reformasi Protestan yang terjadi 503 tahun yang lalu. Ya Bapa, kami sudah membuka firman-Mu, kiranya Roh yang Kudus juga membuka lubuk jantung kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dan kami juga dapat menjalankan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, dalam hidup manusia, kita selalu mendapatkan ada peringatan hari ulang tahun. Bisa hari ulang tahun manusia itu sendiri, hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun dari negara, dan hari ulang tahun dari gereja. Nah, kalau kita melihat gereja, kapan gereja perjanjian baru itu dimulai? Dimulainya itu di Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu pada hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun, para rasul yang sudah berdoa 10 hari mendapatkan kuasa dari Allah. Mereka itu bisa berbicara bahasa asing 15 bahasa tanpa perlu belajar. Bukan seperti sekarang gereja karismatik yang bahasanya sikilaba-laba, itu bukan bahasa. Itu adalah kata-kata orang gila. Bahasa itu kalau saya berkata bahasa Korea, orang Korea mengerti. Dan pada saat itu ada 15 daerah orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Dan mereka itu mengerti kata-kata yang diucapkan oleh para rasul. Nah, itulah hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Bukan Pantekosta ya. Penta itu 5, Kosta itu 10. Dan hari turunnya Roh Kudus sekaligus yaitu hari lahirnya gereja perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga setelah dia mati untuk dosa manusia, dia sudah mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian pada hari Minggu, dia menampakkan diri 10 kali selama 40 hari kepada para murid. Dia naik ke sorga dari Bukit Zaitun dan dia berjanji kepada para murid, kalian akan menerima kuasa dari surga. Kuasa dari surga loh. Tidak main-main. Kalau sekarang Presiden Jokowi memberikan saya kuasa, saya bisa datang kepada pemerintahan daerah. Tinggal saya kasih dia perintah. Gubernur pun dengar. Kuasa dari surga untuk para rasul dan orang percaya melakukan 2 hal. Mendirikan gereja perjanjian baru mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Sampai ke bumi Katulistiwa. Kemudian menulis perjanjian baru.
dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. 27 buku, bukan lagi dalam bahasa Ibrani tapi dalam bahasa Yunani, bahasa internasional. Kamu tahu nggak bahasa Indonesia? Kenapa ada bahasa Indonesia? Karena penerjemah Alkitab menggunakan bahasa Melayu untuk menerjemahkan Alkitab. Jadi bahasa Melayu yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab menjadi bahasa yang mengalahkan bahasa Jawa. Padahal populasi orang Jawa itu paling banyak di Indonesia. Tetapi bahasanya bukan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ada hubungannya dengan Alkitab. Dan juga bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Karena pada tahun 1611 kerajaan Inggris menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Dan dipakailah bahasa Inggris itu Alkitab KJV, King James Version, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebelumnya bahasa Inggris adalah bahasa kelas 3. Bahasa kelas 1 adalah Yunani. Karena tensis bahasa Yunani itu paling susah dipelajari, paling presisi. Makanya ahli-ahli filsafat menulis karya mereka dalam bahasa Yunani. Bahasa kedua bahasa Latin. Bahasa Inggris itu dianggap bahasa kampung. Kenapa bahasa kampung itu bisa menjadi bahasa internasional? Karena firman Tuhan. Lahirlah gereja, lahirlah era perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus. Nah, gereja kita pada hari ini kita pakai, karena ini minggu terakhir di bulan Oktober. Kita pakai menjadi hari ulang tahun dari gereja kita yang ke-15. Dimulai di Hanura Permai, di ujung gang. Kemudian hari yang terakhir di bulan Oktober tanggal 31 itu hari reformasi. Ayat yang tadi kita baca merupakan satu ayat yang mengubah perjalanan gereja. Gereja pertama berdiri, berkembang pesat. Yerusalem berdiri gereja, Yudea berdiri gereja, Samaria berdiri gereja, ujung bumi Roma. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Dia belum pernah ke Roma loh. Dia menulis surat kepada orang-orang Kristen di Roma. Dia punya tujuan mau pergi ke Roma untuk mengabarkan Injil. Kenapa? Karena di Roma semua manusia ada di Roma. Ujung bumi ada di Roma. Kalau kamu ditanya di mana ujung bumi? Ada di kota yang paling besar. Kalau Indonesia ujungnya itu Jakarta. Dan kalau kita mengabarkan Injil belum sampai ke Jakarta, belum sampai ujung bumi di Indonesia loh. Kita mulai dari Kalimantan. Roma adalah ujung dari dunia. Bertemu semua orang di dunia. Ada istilah semua jalan menuju Roma. Nah, kita lihat Rasul Paulus yang dipakai oleh Allah untuk mendirikan gereja-gereja, gereja campuran. Di dalam gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus, ada orang, kamu kalau baca di sini, aku berhutang kepada orang baik, ini orang Yahudi dan baik bukan orang Yahudi atau orang Yunani, ayat 14. Aku juga berhutang kepada orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Oleh sebab itu aku ingin mengabarkan Injil kepada kamu juga yang diam di kota Roma. Karena di Roma itu bertemu semua manusia. Seperti di Indonesia, saya rasa semua orang Indonesia ada di Jakarta kan. Rata-rata begitu. Orang Kalimantan ada di sana, orang Sulawesi ada di Jakarta. Jadi Paulus mengapa dia mau ke Roma? Karena dia mau memberitakan Injil. Nah, Injil, apa itu Injil? Injil adalah 4 hal. Kalau kamu baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, hanya 4 hal. 1, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bukti dia mati, dia dikuburkan. Kuburnya sampai sekarang masih ada. Bukti yang ketiga, dia sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga, hari Minggu. Makanya hari Minggu kalau kamu lihat kalender, itu harinya warnanya merah. Kenapa? Memperingati Yesus bangkit dari kematian dan dia memiliki tubuh mulia. Dan setiap orang yang percaya pada Yesus akan dihadiahi tubuh mulia, tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang tidak akan berdosa, yang tidak dibatasi oleh ruang.
Kita nggak perlu lagi naik motor, tidak perlu lagi jalan kaki naik ke lantai 3, nggak perlu lagi kalau punya tubuh mulia. Begitu kita mau kemana, sampai kita di situ. Seperti tubuh Yesus yang bisa naik ke sorga. Jadi Paulus mengatakan, aku mau bawa Injil ini ke kota Roma. Nah, Injil ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendirikan gerejanya. Dan gereja sudah berdiri dari saat Pentakosta sampai seorang kaisar yang bernama Konstantin mengatakan dirinya percaya Yesus, itu kaisarnya Roma. Itu gereja selalu mau ditutup pintunya. Mau dibakar. Orang Kristen itu dibunuh, orang Kristen itu dianiaya dan dianggap binatang buruan. Dan iblis ingin menutup pintu gereja supaya manusia jangan percaya Yesus, dan semua manusia kalau tidak ada Injil yang dikabarkan oleh gereja, maka manusia akan masuk ke dalam neraka semua. Tetapi usaha iblis dengan keras mengucurkan begitu banyak darah orang Kristen melalui Kaisar Roma, melalui Paulus yang dulu namanya Saulus, begitu banyak orang Kristen dibunuh. Tapi gereja itu malah berkembang loh. Ada seorang ahli gereja Protestan, Kristen yang bernama Tertullian. Dia mengatakan ya, gereja itu berkembang subur karena disirami oleh darah orang percaya. Ternyata gereja semakin ditekan, semakin berkembang. Nah, tidak berhasil iblis menutup pintu gereja dengan kekerasan. Akhirnya bagaimana? Ketika Konstantin percaya Yesus, dia membuat agama Kristen menjadi agama nasional kerajaan Roma. Mulailah saat itu banyak orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus masuk ke gereja dan membawa tradisi mereka ke dalam gereja. Bahkan orang-orang yang menyembah berhala membawa tradisi penyembahan berhalanya masuk ke gereja. Hingga lahirlah yang namanya gereja Roma Katolik. Dari abad ke-5 sampai abad ke-16. 5 sampai 16 itu 1000 tahun loh. Gereja menjadi masa yang paling gelap. Kenapa? Karena Injil itu diselewengkan. Makanya Tuhan memimpin reformator-reformator di Eropa. Reformator yang kita kenal yang pertama kali ya berani secara terbuka melawan gereja Roma Katolik itu namanya Martin Luther. Dia orang Jerman. Dia menjadi pastor di kota Wittenberg. 3 tahun yang lalu Tuhan memimpin saya ke kota Wittenberg. Kota Wittenberg itu kalau kita naik kereta api dari ibu kota Berlin itu tidak sampai 1 jam. Dia menjadi pastor di kota Wittenberg. Dia menjadi profesor teologi ya, karena dia belajar bahasa Ibrani dan Yunani di situ. Dan dia juga mempraktekkan kepercayaan gereja Roma Katolik yang mengubah Injil, menyelewengkan Injil. Bagaimana mereka menyelewengkan Injil? Injil itu berkata, kamu percaya Yesus, kamu selamat. Makanya di sini dikatakan dari iman memimpin kepada iman karena ada ditulis seperti ada ditulis dalam kitab Habakuk 2:4, orang adil akan hidup oleh iman. Orang adil. Kata adil itu kata yang penting dalam istilah orang Roma dan orang Yahudi. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu adalah dikaiozune. Artinya begini, orang Yahudi mereka punya hukum Musa. Kalau kita baca hukum Musa itu dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Mereka itu memberi nomor hukum Musa dengan apa yang diperintahkan Tuhan dan apa yang dilarang Tuhan. Ada 2 kelompok. Apa yang diperintahkan Tuhan itu 248 perintah. Mulai dari kalau kita buka Keluaran pasal 20. Kamu harus bagaimana? Menghormati hari Sabat, satu diantaranya. Ya, jangan kamu lupa hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Itu contoh dari 2 perintah ya. Kemudian larangannya apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung.
Itu larangannya. Jadi perintah-perintah disusun sedemikian rupa, mereka mendapatkan dari kitab Keluaran sampai Ulangan ada 248 dan mereka katakan organ tubuh manusia 248 organ. Jadi organ tubuh manusia, apa gunanya matamu untuk menjalankan perintah Tuhan? Apa gunanya tanganmu untuk menjalankan perintah Tuhan? Itu orang Yahudi. Kemudian 365 larangan. Apa larangannya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama kan, larangan yang terakhir kepada raja, Ulangan 17:17, raja tak boleh menumpuk harta, raja tidak boleh banyak istri. Ya, itu larangannya. Ada 365. 365 karena 1 tahun 365 hari. Di kai osune adil artinya semua hukum itu dijalankan oleh manusia. Tapi kenyataannya tidak ada manusia yang bisa menjalankan hukum. Dan Roma Katolik mengatakan kalau kamu mau masuk surga, kamu harus melakukan tata cara agama Roma Katolik yang begitu banyak itu. Dan Martin Luther sebagai pastor, dia menjalankannya, menyiksa diri, berpuasa, berjalan dengan berlutut. Kamu pernah nggak berjalan dengan berlutut? Coba. Ya, berjalan dengan lutut loh, dia lakukan sambil mengaku dosa. Seolah-olah dengan menyiksa diri itu dia bisa mendapatkan keselamatan. Karena Roma Katolik mengajarkan percaya saja belum selamat. Ditambah dengan tata cara agama Roma Katolik baru bisa selamat. Padahal enggak. Kalau kamu percaya, langsung kamu selamat. Nah, apa itu imannya? Kalau kita baca di dalam kitab Roma, kata yang banyak dipakai itu kata Allah. Kemudian kata yang banyak dipakai juga adalah iman. Kata yang banyak dipakai itu adalah Injil. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma ini saja, coba kita lihat. Sebab aku tidak malu karena Injil. Kenapa dikatakan malu karena Injil? Karena kamu tahu tidak ya, manusia itu karena sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita itu adalah manusia yang memalukan. Waktu Yesus disalib, dia sama sekali tidak mengenakan pakaian. Disalibkan secara memalukan. Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka itu tidak berpakaian dan memalukan. Sehingga waktu Allah mencari Adam, dia bersembunyi. Allah berkata, "Di manakah engkau Adam?" Jadi Paulus mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Karena waktu Yesus disalib itu merupakan sesuatu yang memalukan, yang menghinakan orang kalau menurut hukum orang Roma. Dia tidak malu. Kenapa tidak malu? Dia berkata karena Injil ini bahasa Indonesia yang ditransliterasi dari kata Evangelion bahasa Yunani. Terjemahan yang literal adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baik ini sebenarnya zaman dulu, raja kalau dia menang perang, dia akan mengutus utusan-utusannya pergi ke tempat-tempat tertentu, mengumumkan ya kepada orang, saya raja sudah menang atas perang. Dan yang diumumkan oleh Injil sebenarnya kita mewakili kerajaan Allah, mengatakan kepada manusia berdosa, kamu semua kalah, kamu kalah, kamu kalah. Kenapa kamu kalah? Karena kamu malu, karena kamu berdosa. Akhirnya kamu mati, kamu mati, kamu mati, kamu mati. Dan sekarang ada berita gembiranya, raja yang sekarang menawarkan program pada kamu namanya Yesus, kerajaannya namanya kerajaan sorga, mengabarkan kepada kamu kemenangan atas apa? Atas kematian. Jadi kalau kamu beritakan Injil, kamu sedang mewakili Yesus tuh. Membebaskan manusia yang berdosa, membebaskan manusia yang akan masuk ke neraka untuk diselamatkan supaya masuk surga, mengalahkan maut. Jadi begini loh, kenapa kita dikatakan mengalahkan maut? Seandainya Yesus sekarang datang, kamu yang sungguh-sungguh percaya Yesus dan saya, tidak akan mati loh. Langsung dikasih tubuh mulia loh. Kalau ditanya gimana rasanya kematian? Nggak tahu. Dia akan kasih kita tubuh mulia. Tak akan sakit lagi, tak akan dosa lagi. Tak akan tua. Yang tua jadi muda. Seperti pendeta Pang umur 90. Dia bilang waktu dia muda, dia bisa pegang ekornya sapi katanya. Kuat sekali. Kalau sekarang udah tua, 90. Jadi Injil itu
adalah berita kemenangan Raja Yesus atas maut. Nah, ini yang diselewengkan oleh gereja Roma Katolik selama 1000 tahun. Sampai Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Martin Luther. Dan sekarang gereja banyak yang tidak tahu tentang reformasi. Kenapa? Karena nanti tanggal 1 bulan 11 itu menjadi hari raya Halloween yang dirayakan secara ramai-ramai di dunia ini. Kenapa hari raya Halloween? Karena di gereja Roma Katolik dirayakan pada tanggal 1 bulan 11 hari raya Santo Santo dan Santa Santa. Artinya apa? Mereka mengatakan kalau mau masuk surga, perbuatan baik kamu yang bisa bawa kamu masuk surga. Padahal kita mengatakan dari iman, orang benar, orang adil, dihidupkan oleh iman. Iman itu apa? Satu, iman adalah asalnya dari Allah. Iman itu hadiah dari Allah. Hadiah. Saya tidak punya apa-apa, terus Allah kasih saya iman. Saya hanya terima saja. Iman itu pemberian Allah. Seperti sekarang. Yang paling penting, gratis. Apa itu yang paling penting? Udara. Udara ini kalau kita tidak hirup 3 menit sudah mati loh. Apakah kita bayar udara? Nggak perlu bayar, gratis. Demikian juga iman membuat kita bisa percaya Yesus itu dikasih oleh Allah kepada kita. Kita tinggal terima. Bagaimana bisa punya iman? Mari kita lihat Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul ya dari mendengarkan. Apa yang kita dengar? Kita mendengarkan itu firman Allah ataupun firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Firman Kristus tidak lain tidak bukan adalah Injil. Jadi kalau kamu mendengarkan Kristus sudah mati untuk dosa kamu, kamu berkata, ya aku percaya Kristus mati untuk dosa saya. Yesus tidak ada dosa, kenapa dia mati? Untuk dosa saya. Begitu kamu bisa percaya, itu bukan karena kamu pandai loh. Karena Roh Kudus mendorong kamu percaya. Jadi iman adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Tapi kalau kita mengatakan kita punya iman, kita harus mengatakan aku percaya. Nah, kata iman dalam bahasa Yunani adalah pistis. Kata pistis ini diterjemahkan ke dalam 3 kata. Yang pertama iman, yang kedua percaya, yang ketiga setia. Setia sampai kita mati. Artinya aku percaya. Apa yang kamu percayai? Nah, di dalam Alkitab itu ada rumusannya, tapi di sini disarikan dalam buku nyanyian yang disebut pengakuan iman rasuli. Percaya apa? 1, aku percaya kepada Allah Bapa, Dia adalah pencipta. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan di sini, di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, dan dia betul-betul mati, turun ke dalam kerajaan maut. Kemudian yang kelima, pada hari ketiga, hari Minggu, dia bangkit dari antara orang mati. Setelah dia menampakkan diri selama 10 kali dalam 40 hari, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kita percaya, sesuai dengan janji Yesus, dari sorga dia akan datang lagi. Nah, waktu dia datang, sekarang COVID-19, itu adalah indikasi kecil, bahwa bumi ini bukan semakin aman loh. COVID ini kalau berlalu, setelah ada vaksin, itu hanya kecelakaan kecil. Nanti waktu Kristus sudah datang di angkasa, dia suruh orang yang mati dalam Tuhan Yesus bangkit, dan orang yang punya tubuh mulia itu bersama kita yang percaya naik ke surga, bertemu dengan Yesus dalam perjamuan kudus, dan di bumi ini selama 7 tahun akan mengalami kesengsaraan besar. Coba kamu baca Wahyu 6-19. Tulah demi tulah dilempar ke bumi, sehingga sepertiga manusia mati. Kalau sekarang saya lihat data statistik, yang terkena COVID itu katanya sudah 40 juta. Tapi waktu itu, separuh manusia mati, itu 3,5 miliar orang mati. Kalau orang itu tidak percaya Yesus. Makanya kalau di keluarga kita belum percaya Yesus, kita harus cepat-cepat kasih tahu dia tentang Yesus. Kasihan sekali.
Karena waktu Yesus datang, yang percaya Yesus akan diangkat, yang tidak percaya Yesus ditinggal di sini. Kenapa kita diangkat? Karena tidak ada tempat di bumi yang aman. Yesus harus mengangkat kita dan dia menulahi bumi ini selama 7 tahun. 3 tahun setengah masa damai, semu. 3 tahun setengah disebut kesengsaraan besar. Dan ketika kita lihat di sini, Injil itu diberitakan ya oleh Tuhan Yesus dan para rasul, diselewengkan oleh gereja Roma Katolik, dan Tuhan memimpin Martin Luther dan kawan-kawan kembali kepada Alkitab, dan mereka itu memberikan kita pengajaran, kalau kita lihat di sini, yang sudah ada ya sebelum reformasi. Percaya bahwa Yesus akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh untuk orang yang sudah mati. Dan kita yang belum mati, kalau Yesus sekarang datang, kita akan mempunyai tubuh mulia, tidak mengalami kematian, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi iman itu pemberian Allah, membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita percaya Yesus, itu adalah hadiah, ya, anugerah dari Allah. Dan anugerah dari Allah ini membuat kita itu percaya. Aku percaya. Tadi saya sudah katakan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, dan gerejanya yang sekarang dipakai oleh Allah untuk bersekutu. Dan tadi saya katakan, waktu Martin Luther, Tuhan pimpin mengadakan reformasi, zaman itu tidak ada orang berani melawan gereja Roma Katolik. Bahkan raja sekalipun nggak berani loh. Ada raja Inggris, dia dari Inggris pergi ke Roma, dan dia mau mencari paus. Apa yang terjadi? Selama 3 hari, paus tidak membukakan pintu rumahnya untuk raja Inggris itu. Dan raja ini bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya harus tinggal di depan pintu itu berhari-hari di bawah hujan salju. Kamu bayangkan begitu berkuasanya tuh paus dari gereja Roma Katolik. Kenapa bisa seorang yang seperti Martin Luther yang tinggalnya di Wittenberg berani melawan? Karena pada saat itu gereja Roma Katolik sedang memugar gerejanya yang di kota Roma. Nama gerejanya adalah gereja Santo Petrus. Nah, gereja ini mau dipugar, tetapi mereka kekurangan dana. Akhirnya mereka mengutus orang yang bernama Tetzel untuk menjual tiket pengampunan dosa. Dan ketika tiket ini dijual sampai di Jerman, Martin Luther itu merasa bahwa tidak betul ajaran seperti itu. Karena dia sudah belajar Alkitab, dan Alkitab itu membawa dia kepada ayat yang tadi kita baca. Orang adil itu akan hidup oleh iman. Orang adil itu artinya orang yang bisa melakukan semua hukum Taurat. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa. Siapa orang yang adil yang bisa memberikan kita iman adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk dosa kita. Dia tidak serta-merta dia langsung mati begitu dia lahir. Enggak, dia harus hidup sampai umur 30. Karena dia mau menjadi imam. Imam itu harus umurnya 30 tahun. Dan dia melayani selama 3,5 tahun untuk memenuhi hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus mentaati semua hukum Taurat. Yang tadi dikatakan ada 248 tambah 365 itu 613 hukum Taurat, semuanya dijalankan Tuhan Yesus untuk mewakili kita. Jadi kalau kamu ditanya siapa orang adil di muka bumi ini, jawabnya nggak ada. Yang adil hanya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus itu disebut manusia adil? Karena dia menjalankan hukum 100%. Dan dia mewakili kita, dikatakan dalam kitab Yesaya, ketika dia sudah menjalankan semua hukum Taurat itu, dia memberikan kepada orang yang percaya jubah keadilan. Sehingga waktu kita di pengadilan, kata dikaiosune itu kata yang dipakai di pengadilan. Artinya ketika hakim mengadili kita, dia mengetuk palu mengatakan kamu tidak berdosa. Kenapa bisa? Karena Yesus sudah mewakili kita, menjalankan semua firman Tuhan. Yesus sudah mati untuk dosa kita dan darahnya menghapus dosa kita. Jadi waktu kita dihakimi, keputusannya tuh kamu tidak bersalah. Karena dosa kamu sudah ditanggungkan pada Tuhan Yesus.
Nah, jadi berita seperti itu dengan hanya percaya Yesus orang selamat itu diselewengkan oleh gereja Roma Katolik selama 1000 tahun. Sampai Martin Luther dia mendengarkan ada Tetzel yang menjual tiket pengampunan dosa. Kenapa sampai ada tiket pengampunan dosa? Karena gereja Roma Katolik mengatakan orang yang masuk surga itu karena mereka berbuat baik. Jadi mereka yang berbuat baik, ada yang dinamakan santo-santo, santa-santa, termasuk Maria. Ya, Santa Maria, dia masuk surga, kelebihan perbuatan baiknya. Sehingga dia punya saldo. Ya, saldo kebaikan, saldo amal, dan saldo ini hanya bisa dikeluarkan oleh gereja Roma Katolik kalau kamu beli tiket pengampunan dosa. Kalau kamu punya keluarga, dia sudah ke gereja, tapi dia belum sungguh-sungguh percaya Yesus, belum sungguh-sungguh bertobat, kalau dia mati, kemana dia? Kamu nggak yakin dia bisa ke surga. Gereja Roma Katolik bilang, dia ada di tengah-tengah, bukan di neraka, bukan juga di surga, di tengah-tengah namanya api penyucian. Kalau kamu baca Alkitab, nggak ada kata api penyucian. Jadi bagaimana mengeluarkan dia dari api penyucian? Nah, keluarganya masih hidup, harus beli tiket ini. Ujung-ujungnya duit kan? Nah, tadi pagi saya sudah cerita, ada seorang bapak sudah mati, keluarganya tahu dia tidak sungguh percaya Yesus, karena dia sering berdosa dan sebagainya, jadi sudah mati, jadi anak-anaknya membeli tiket kepada pastor. Sudah beli, banyak kali beli. Anaknya tuh ingin tahu kapan sih bapaknya bisa keluar dari api penyucian. Terus dia datang pada pastor, "Pastor, saya mau beli tiket nih, kapan ayah saya bisa keluar dari api penyucian, bisa pindah ke surga?" Pasturnya bilang begini, "Kamu beli, kali ini terakhir. Kamu sekali beli, nanti dia sudah bisa masuk surga." Terus anaknya tanya pada pastor, "Kenapa begitu, pastor?" "Iyalah, kakinya masih nyangkut di api penyucian." Kemudian anak itu bertanya pada pastor, "Kakinya yang mana ya, pastor, yang masih nyangkut?" "Oh, kaki kanan," pastornya bilang. Anak ini kemudian nggak mau beli. "Enggak, aku nggak mau beli lagi." "Kenapa?" "Nggak apa-apa, pastor, aku pulang aja." "Loh, bapakmu kan ngasih satu kaki kanan di dalam api penyucian." Terus dia bilang, "Nggak apa-apa, kaki kanan bapak saya kaki palsu. Biarkan dia tinggal di situ, dia sudah masuk surga." Jadi kamu lihat ya, bahwa semua itu diciptakan untuk menipu. Untuk apa? Menipu. Dan pada saat Tetzel menjual tiket pengampunan dosa, Martin Luther yang banyak belajar firman, dia tahu itu adalah kebohongan. Dan Tuhan memimpin dia berani menentang utusan Paus. Tadi saya katakan raja saja nggak berani. Dan dia pada tanggal 31 malam, dia menempelkan 95 dalil, dia tidak setuju dengan Indulgen ataupun tiket pengampunan dosa. Dengan harapan tanggal 1 bulan 11 itu orang Roma Katolik akan ke gereja merayakan hari raya arwah kan? Kira-kira begitu ya. Dan pada saat tanggal 1 mereka datang ke gereja, mereka melihat di pintu gereja Wittenberg ditulis oleh Martin Luther 95 keberatannya. Dan kita bersyukur memang gereja yang sudah diselewengkan 1000 tahun itu Tuhan bawa keluar dari kegelapan melalui seorang yang bernama Martin Luther. Kenapa bisa ya? Karena pada abad 16 itu Tuhan membuat di kota Jerman yang bernama Gutenberg ditemukan mesin cetak. Dan melalui mesin cetak itu, apa yang dipikirkan oleh Martin Luther tentang masuk akalan dari ajaran Roma Katolik karena tidak sesuai dengan Alkitab, itu bisa dicetak oleh Martin Luther, disebar ke seluruh Jerman. Sehingga orang-orang Jerman bisa membaca bahwa gereja Roma Katolik betul-betul sudah menyimpang dari firman. Dan sejak saat itulah kita mendapatkan 5 semboyan reformasi. Sola gratia, hanya oleh anugerah kamu diselamatkan. Injil ini kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya. Percaya, sola gratia, sola fide. Tadi saya katakan lah, kata percaya itu sama dengan iman ya. Iman, percaya, setia sama ya. Kalau kamu percaya, kamu setia, kamu beriman. Karena sola fide hanya melalui iman, hanya melalui anugerah, sola gratia, sola fide, solus Kristus, hanya melalui Kristus. Tidak ada peran dari santo-santo, santa-santa. Semua itu bohong. Ya, santo-santo, santa-santa itu bukan hanya mereka yang disanto-santakan oleh gereja Roma Katolik. Begitu kamu percaya Yesus, kamu jadi santo, kamu jadi santa. Tidak perlu tunggu ya.
Gereja Roma Katolik membuat kanon, kamu jadi santo, jadi santa, nggak usah. Ya, jadi begitu diselewengkan. Jadi pertama, ya, sola fide, sola gratia, kemudian solus Christus. Tidak perlu santo, santa, asal kamu percaya Kristus, kamu bisa masuk surga langsung. Contohnya, penyamun yang di sebelah Yesus, dia menghina Yesus pada awalnya, tapi dia bertobat, dia mengatakan pada Yesus setelah dia bertobat, ya Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Solus Christus. Setelah itu apa? Sola Scriptura. Jadi reformasi itu membawa kita kembali ke dalam Alkitab. Sudah ada ditulis. Inilah kata kunci ya. Sudah ada ditulis. Jadi Allah berfirman, firman-Nya itu bukan hanya secara vokal, tapi sudah ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani dan Aramik. Dan Martin Luther itu membawa dunia kembali kepada Alkitab, sehingga Alkitab itu boleh diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Kalau kamu adalah bahasa Dayak Ahe, terjemahkan ke dalam bahasa Dayak Ahe Alkitab ini. Zaman dulu nggak boleh loh. Siapa yang berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa apapun akan dibunuh oleh gereja Roma Katolik. Contohnya ini, Alkitab yang saya pegang. Ini King James Version. 85% itu hasil terjemahan dari William Tyndale. William Tyndale ini, dia adalah reformator dari Inggris. Dia menerjemahkan lebih dahulu Perjanjian Baru. Setelah dia selesai, dia kesulitan menerjemahkan Perjanjian Lama. Karena dia kurang bagus dalam bahasa Ibrani. Dia pergi ke Jerman menerjemahkan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani dengan bantuan Martin Luther. Begitu dia terbitkan Alkitab bahasa Inggris King James ini, dikirim ke Inggris dari Jerman. Kamu bisa cek di internet bagaimana ceritanya. Sekembalinya dia ke Inggris, dia ditangkap oleh gereja Roma Katolik dan dia dibakar sampai mati. Jadi Alkitab yang saya pegang ini itu dibayar dengan darah. Dengan apa? Darah. Karena diterjemahkan dengan bahasa asli sesuai dengan aslinya, itu membuat gereja Roma Katolik ajarannya yang melenceng dari Alkitab semuanya terbongkar. Kamu jangan main-main, kan? Alkitab yang kamu pegang ini dibayar dengan darah loh. Zaman dulu siapa berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa apapun, hukumannya mati. Makanya semboyan reformasi, sola gratia, hanya anugerah Yesus kita selamat. Sola fide, hanya percaya saja. Nggak perlu percaya siapa, percaya Yesus. Bukan santo, santa. Yang ketiga, solus Christus. Kemudian sola scriptura. Yang terakhir yang kelima, soli deo gloria. Soli deo gloria itu adalah semboyan reformasi yang terakhir yang membuat negara-negara yang percaya kepada Alkitab menjadi negara-negara yang paling maju di dunia ini. Contohnya Swiss. Kenapa Swiss itu menghasilkan banyak jam yang paling maju di dunia ini? Karena Swiss itu berpindah dari gereja Roma Katolik menjadi gereja Protestan. Menghasilkan etos-etos Alkitab yang unggul. Jerman, kenapa lebih maju dari Italia? Italia gereja Roma Katolik, Jerman Protestan. Karena Jerman kembali ke Alkitab. Kalau kamu mau menjadi berkat yang disalurkan oleh Allah kepada orang lain, kuncinya apa? Sola Scriptura. Sola apa? Scriptura. Kalau kamu belajar Alkitab ini rajin, bukan hanya bisa membaca dalam bahasa Inggris, kemudian kalau bisa belajar bahasa aslinya, itu lebih menarik loh. Kamu akan masuk ke suatu nuansa yang belum pernah kamu alami loh. Contohnya, kalau kamu tidak pernah katakanlah ke luar negeri, ke Singapura. Begitu kamu masuk Singapura, dulu ya tahun 90-an saya pertama ke Singapura, saya kaget lihat Singapura. Waduh, kenapa ya tempat ini begitu cantik. Masuk lagi Indonesia, wah rumahnya kok berantakan begini gitu. Jadi kamu berpindah dari suasana yang kacau menjadi suasana yang sangat menyenangkan. Demikian juga kalau kamu belajar ya, baca bahasa Indonesia, udah bagus bahasa Indonesianya. Tapi kalau kamu bisa baca bahasa Inggris KJV, lebih mantap lagi. Ya, nanti kalau kamu bisa baca bahasa Inggris, bahasa Ibrani, Yunani, Aramik, waduh lebih lagi. Makanya sola scriptura itu membuat gereja bisa kembali kepada kebenaran yang asli. Jadi kamu lihat di sini,
Paulus mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ya setiap orang yang percaya. Kuncinya adalah percaya. Nah, tapi percaya ini harus ada yang memberitakan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Nah, kalau tidak ada orang memberitakan firman Allah, kamu nggak tahu. Kalau dari mimbar ini tidak diberitakan tentang reformasi, yang kamu tahu adalah Halloween. Pumpkin. Labu kan? Nanti tanggal 1 bulan 11 seluruh dunia akan keluar gambar labunya. Tanggal reformasinya 31 bulan Oktober, gereja tidak merayakan lagi. Dan sekarang Paus lebih frugal lagi, dia mengatakan gereja harus memberkati orang yang LGBT. Kenapa begitu? Karena kalau kamu baca Wahyu ya, pasal yang ke-17, Paus dan gereja Roma Katolik adalah nabi palsu. Nabi apa? Palsu. Menurut Wahyu, itu adalah ibunya para pelacur yang menyelewengkan firman Tuhan. Dan mulai dia suarakan ya, LGBT boleh diterima. Kenapa LGBT merajalela? Karena dunia akan menjadi Sodom dan Gomora seperti zaman Lot, zaman Nuh, hingga mengatakan kepada kita Yesus itu sudah di ambang pintu loh. Dia tinggal buka pintu, dia masuk. Ketika dia masuk, dia nggak cari duit, dia nggak cari apa-apa dari kita, dia cari ada nggak kamu punya iman. Ada nggak kamu percaya Yesus? Itu penting loh. Jangan kamu bilang, oh saya sudah percaya Yesus. Kenapa? Saya anak pendeta kok. Saya sudah dibaptis kok. Saya anggota gereja kok. Enggak, kamu harus cek betul-betul enggak kamu sudah percaya Yesus. Makanya sering ditanyakan oleh orang-orang yang melayani di gereja ini, kamu kapan percaya Yesus? Kapan? Selalu ditanyakan. Coba cek, kamu kapan percaya Yesus? Kalau kamu belum ya, yakin kamu percaya Yesus, hanya ikut-ikutan di gereja saja loh, kamu dalam bahaya. Karena tidak ada iman. Kalau kamu punya iman, itu adalah pemberian Allah. Allah sudah berikan pada kamu, Yesus, kamu terima Yesus, kamu percaya Yesus. Yang terakhir, percaya Yesus sampai kamu putus nyawanya atau sampai Yesus datang kedua kali. Tapi sebelum kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka, apakah dia datang lagi atau kita dipanggil pulang, kita punya satu misi, Soli Deo Gloria. Apa itu? Memuliakan Allah lewat karya kita di bumi. Memuliakan Allah lewat karya kita di bumi. Pertanyaan begini, ya Paulus mengatakan, apa yang kamu lakukan, baik kamu makan, baik kamu minum, kamu harus memuliakan Kristus. Kamu bertanya, kamu buat ini untuk apa? Ada nggak hubungannya dengan kemuliaan Kristus? Misalnya begini ya, kamu misalnya sedang menonton ya di dalam HP kamu. Kamu bertanya, apakah kamu menonton itu bisa memuliakan Kristus nggak? Kalau enggak, cepat-cepat ganti. Karena di muka bumi ini banyak hal membuat kita nggak bisa memuliakan Kristus. Tidak ada ya program-program sekarang yang membuat kita dekat kepada Kristus. Kalau program itu membuat kamu jauh dari Kristus, nah itu tak memuliakan Kristus. Tetapi kalau kamu ya masuk ke dalam satu acara seperti kebaktian hari ini, membuat kamu dekat dengan Yesus, itu memuliakan Yesus. Ada kata di sini, dari iman memimpin kepada iman. Artinya begini, kamu sudah percaya, iman kamu itu akan bertumbuh-tumbuh, dan kamu juga bisa mengajak orang yang belum beriman supaya mereka percaya Yesus dan beriman. Jangan sampai kamu bilang, aku sudah percaya. Kapan kamu percaya? Enggak tahu. Itu yang pertama. Salah. Yang kedua, kamu sudah percaya. Kamu kalau sudah percaya, bisa mengajak orang yang belum percaya untuk percaya Yesus. Jadi dari iman memimpin kepada iman. Iman itu ada dua di Alkitab. Iman yang objektif, ini Alkitab. Martin Luther dipimpin Tuhan kembali kepada Alkitab. Kemudian iman yang subjektif. Masing-masing kita harus percaya Yesus. Kamu nggak bisa bilang ya, ayah saya ini pendeta maka otomatis saya percaya Yesus. Tidak. Kamu sendiri harus percaya Yesus seperti kita makan. Kalau bapakmu makan, kamu nggak makan, kamu lapar. Kalau bapakmu percaya Yesus, kamu tak percaya Yesus, bapakmu selamat, kamu binasa. Karena kalau kita lihat ya dalam Roma sebagai penutup, kita buka 5 ayat. Apa itu iman yang
mengembalikan gereja yang sudah jatuh dalam dosa kepada Alkitab. Yang pertama, pasal 1:16, ya. Apa itu iman dan Injil? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kata menyelamatkan ini sangat baik, ya. Artinya membebaskan kita dari dosa, membebaskan orang Israel dari perbudakan, memelihara kita, membela kita ketika kita diserang iblis, memberikan kita damai, menolong kita, memberikan kita menang atas maut, dan membuat hidup kita itu aman. Itu artinya selamat, kata selamat, ya. Kalau kamu ditanya apa itu selamat? Aman. Begitu kamu percaya Yesus, selamanya keselamatan tidak bisa diambil daripada kamu. Kemudian kita lihat, ya, apa yang dikatakan dalam Alkitab, ya, di sini. Coba kita buka Roma 10 ayat 15. Tadi kita baca ayat 17, ya. Kalau kita percaya Injil ataupun iman yang diberikan oleh Allah, Roma 10:15, apa yang bisa menjadi berkat dari Tuhan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti sudah ada ditulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya begini, kalau kamu memberitakan Injil, itu adalah pekerjaan yang indah yang memuliakan Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, coba kita buka ayat 10:17 tadi, ya, itu ayat ketiga. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan Injil Tuhan Yesus Kristus. Itu ayat ketiga. Ayat keempat, pasal 15, ya, ayat yang ke-29. Apa yang bisa dibawa dari kabar gembira ini kepada manusia? Ayat 29. Kita baca sama-sama. 15:29. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Jadi kalau kita mengabarkan Injil, membuat orang beriman, dia punya berkatnya itu full. Jadi kalau kamu percaya Yesus, kamu punya berkatnya itu full. Artinya apa? Apapun yang kamu perlukan, Tuhan pasti sediakan, pasti. Ya, dia akan sediakan. Kemudian yang terakhir, pasal 16, ya, ayat 25. 1:3. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Untuk dia yang berkuasa menguatkan kamu. Jadi kalau kita punya Injil, gereja ini berulang tahun, gereja ini masih memberitakan Injil, saya memberitakan Injil, kamu memberitakan Injil tentang Yesus yang sudah mati untuk dosa, yang sudah dikubur, yang sudah bangkit, yang menampakkan diri, itu kita beritakan, kita akan dikuatkan. Gereja yang kuat harus memberitakan Injil. Ya, karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Orang-orang tidak akan percaya kalau tidak ada yang membuka mulut. Kamu nggak akan mungkin bisa membuka mulut kalau kamu tidak dilatih. Seperti dokter, akan dilatih oleh dokter senior untuk menyuntik. Ya, nggak mungkin orang tiba-tiba bisa nyuntik, kan? Dia harus lihat dulu gimana orang nyuntik, ya. Nah, baru dia pelan-pelan belajar. Tak mungkin seorang dokter bisa langsung operasi. Dia lihat dulu orang bagaimana operasi, terus dia membedah mayat dulu. Nah, kamu juga memberitakan Injil harus ikut orang yang sering memberitakan Injil. Kalau enggak, kamu malu akan Injil. Jadi kita sudah belajar hari ini ulang tahun gereja lahir di hari Pentakosta, dan hari raya yang terbesar setelah Pentakosta, kelahiran gereja adalah reformasi. Membawa gereja kembali kepada 5 sola. Sola apa? Sola Gracia, hanya anugerah. Sola Fide, hanya percaya Yesus. Solus Christus, hanya percaya Yesus bisa selamat. Kemudian sola scriptura, kembali ke Alkitab. Dan soli Deo Gloria. Kalau kamu kembali ke Alkitab, Tuhan akan memimpin kamu dapat memuliakan namanya. Apapun yang kamu kerjakan loh, kamu nanti bisa jadi apa saja. Jadi guru, kalau kamu ya mendasari ya hidup kamu sebagai guru dengan Alkitab, kamu pasti lebih bagus daripada guru-guru lain yang tidak mendasari hukum hidupnya dari Alkitab. Kamu jadi dokter, kamu punya Alkitab, kamu pasti menjadi dokter yang lebih baik. Contohnya Ahok,
Kenapa Ahok menjadi gubernur yang bagus waktu itu? Karena dia sering mengutip Alkitab. Terlepas dari betul nggak salahnya. Paham ya? Jadi sola scriptura membuat kita soli Deo Gloria. Jangan sampai nama gereja kita ada label Alkitabnya tapi jarang ini kita pelajari. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar apa itu iman. Iman itu dari bahasa Yunani pistis. Diterjemahkan sebagai iman, sebagai percaya setia sampai mati. Iman itu adalah pemberian Allah. Allah kasih kepada kita. Dia kasih. Kita tinggal terima. Nggak ada perbuatan apa-apa. Bukan karena kita baik dia terima berikan kita iman. Karena dia mau berikan maka kita tinggal terima. Apa itu iman? Aku percaya. Percaya kepada apa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, kepada Roh Kudus, gereja yang kudus. Dan kita percaya Yesus akan datang kembali. Memberikan kita tubuh yang mulia. Dan kamu kalau sudah percaya, iman kamu tuh bertumbuh. Ya, kamu dulu hanya baca Alkitab bahasa Indonesia. Setelah kamu belajar lagi bisa baca Alkitab bahasa Inggris. Lebih bagus lagi bisa belajar Ibrani Yunani. Dan iman kamu bukan hanya bertumbuh seorang diri dari kelas 1 naik kelas 2 dan seterusnya. Kamu bisa bawa orang yang belum beriman supaya percaya Yesus. Dari iman memimpin pada iman. Iman yang apa? Iman yang objektif adalah Alkitab. Iman yang subjektif kita semua harus masing-masing percaya Tuhan Yesus. Inilah ulang tahun gereja dan inilah ulang tahun reformasi. Ya, jangan lupa ya, reformasi ini sudah tidak dirayakan oleh banyak gereja. Gereja sudah lupa reformasi. Tapi kita tidak boleh lupa sejarah. Ya, karena reformasi gereja Protestan adalah hari terbesar kedua di dunia setelah Pentakosta. Memimpin gereja yang sudah 1000 tahun melenceng dari firman kembali kepada Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang Kau berikan kepada kami melalui Roh Kudus sehingga kami bisa percaya kepada Engkau, kepada Tuhan Yesus, sehingga kami bisa diselamatkan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ulang tahun gereja dan juga hari ulang tahun reformasi pada hari terakhir di bulan ini. Tolonglah kami ya Bapa menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang setia. Seperti Engkau telah membangkitkan saksi-saksimu di zaman dulu dan pada akhir zaman ini. Tolonglah Bapa kami menjadi seperti mereka yang setia kepada Engkau. Kami serahkan ya Bapa hidup kami kembali ke dalam pimpinan-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya hari ini karena hari ulang tahun gereja dan hari ulang tahun reformasi, kita punya satu acara yang khusus. Kita bersyukur di mana Pendeta Pang yang berusia 90 tahun sudah Tuhan pimpin ya membaca Alkitab bahasa Hakka dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan videonya semua sudah diunggah ke YouTube. Tapi kalau kamu download dari YouTube itu sangat berat ya, karena setelah kita download itu 1189 video, itu ukurannya adalah sekitar 25 GB. Jadi gereja akan membagikan ya video-video ini kepada setiap keluarga. Dan tadi pagi sudah dibagikan kepada wakil-wakil dari ya, gereja yang di Kuburaya, sekarang di Pos PI Sukaraya Dalam. Nah, kita bersyukur yang bisa mewakili adalah keluarga dari saudari Anggo, ya, Harap Maju. Nanti akan diserahkan oleh Pendeta Pang langsung, ya, tolong diabadikan penyerahannya, DVD-nya. Dan jangan lupa supaya bisa diputar di rumah ya. Silakan saudari Anggo maju dan Pendeta Pang juga ya bisa menyerahkannya untuk beliau dan tolong diabadikan. Ya.
foto ya. Mari kita berdiri, pujian kita yang terakhir 387. 387. Allah bentengku yang teguh. Ini ditulis ya berdasarkan Mazmur 46, bahasa aslinya bahasa Jerman oleh Martin Luther. Allah bentengku yang kukuh. A mighty fortress is our God. Teks aslinya bahasa Jerman ya, diterjemahkan ke bahasa Inggris, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin ya. Nomor 387 sebagai lagu penutup. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh dan jadi pengharapanku. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Kristus peliharaku. Bila sandar kekuatanku, pasti aku akan kalah. Tetapi ada yang tolong, ialah yang diutus Bapa. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang esa, selamanya jaya. Ya panglimaku yang menang. Sabda Allah yang wibawa, melebihi kuasa raja. Rohnya menyertai kita dan berpihak pada kita. Kendati hidupku pun harta dan benda diambil seteru, namun firman Allah kerajaannya kekal. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa, Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam di sore hari ini. Kami merayakan hari ulang tahun gerejamu dan hari ulang tahun reformasi. Kiranya ya Bapa, puji-pujian kami dan sembah sujud kami, persembahan kami Engkau terima. Dan kami juga berdoa kiranya firman-Mu ini menguatkan perjalanan hidup kami, agar kami tetap setia seperti tokoh-tokoh di Alkitab dan tokoh-tokoh gereja di zaman reformasi, yang tidak takut kehilangan nyawa, tetapi dengan berani memberitakan firman Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami akan mengadakan acara foto bersama dan juga makan malam untuk merayakan kebaikan-Mu kepada gereja-Mu. Kiranya ya Bapa, dalam lubuk jantung kami selalu meluap ucapan syukur kami kepada Engkau yang telah memimpin hidup kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan memimpin kami sehingga kami tidak akan tersandung. Dan kiranya kami semua yang di ruangan ini dan yang mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian ini sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan dan tidak binasa. Ya Bapa, kami juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Pakailah kami ya Bapa dalam penantian kedatangan Yesus kedua kali untuk menjadi juru bicara Tuhan Yesus di dunia yang semakin kacau, semakin gelap. Dan juga berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang mendengarkan Injil supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus.
Pimpinlah ya Bapa anak-anakmu pulang ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan baik dan dalam tiap hidup mereka sehari-hari. Sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, dan sebagai pelayan. Kami bisa setia kepada Engkau melalui firman-Mu. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan ditinggikan, karena Engkaulah ya Bapa yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan memberi kasih karunia, damai sejahtera